Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah di minggu yang ketiga pada tahun 2021 ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema pada pagi ini adalah tujuan iman. Ya, tujuan iman. Bapak Ibu, apa sebetulnya tujuan dari iman Kristen yang kita percaya? Mengapa kita menjadi Kristen? Ya, untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia dan kemudian menyelamatkan kita? Apa tujuan dari iman Kristen? Nah, Bapak dikasih Tuhan, satu kali ada seorang misionaris. Dia membawa anak-anak di panti asuhan yang dia layani, Bapak Ibu. Dan dia membawa mereka itu pada seorang tukang emas yang sedang membakar emas, yang sedang mengerjakan bagaimana untuk membuat emas itu menjadi emas yang murni, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana membuat emas itu menjadi emas yang murni? Bapak Ibu, rupanya proses untuk membuat emas itu menjadi emas yang murni itu adalah dengan cara membakar. Ya, dengan cara membakar di dalam ataupun di atas perapian yang menyala-nyala. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika tukang emas ini dia sedang memurnikan emas itu. Ya, jadi api itu sangat besar. Api itu sangat besar dan api itu begitu panas sekali. Lalu si tukang emas ini dia membawa lempengan emas itu dan kemudian dia taruh di atas perapian itu, dibakar berulang-ulang, Bapak Ibu. Dan api itu terus-menerus dibakar sedemikian rupa sehingga apinya makin besar, makin panas, dan makin panas. Nah, Bapak dikasih Tuhan, ketika dia membakar emas itu di atas perapian itu, dia angkat, didinginkan, dia periksa, Bapak Ibu. Dan kemudian dia taruh lagi di atas perapian, kemudian dia bakar lagi, Bapak Ibu, dan dia periksa lagi berulang-ulang. Nah, Bapak dikasih Tuhan, sampai kapan? Sampai kapan proses ini akan selesai, Bapak Ibu? Ya, sampai kapan proses ini akan berhenti? Kemudian ada yang bertanya kepada dia pertanyaan yang sama, Bapak Ibu. Sampai kapan kamu akan tahu emas itu akan menjadi emas yang murni? Kan itu tujuannya. Lalu kemudian tukang emas ini akan berkata, sampai saya melihat wajah saya di dalam emas itu. Ya, sampai saya melihat wajah saya di dalam emas itu, maka pada saat itulah emas itu menjadi emas yang murni. Nah, Bapak Ibu, apa tujuan dari iman Kristen? Ya, apa tujuan daripada iman kita? Bapak Ibu, seringkali orang berkata, ya, kita menjadi orang Kristen. Ya, atau Tuhan menyelamatkan kita supaya kita nanti mati masuk surga. Ya, supaya ketika kita mati nanti tidak ke neraka, tetapi kita menuju ke surga. Nah, Bapak dikasih Tuhan, apakah hanya itu tujuan keselamatan ataupun tujuan daripada iman kita? Supaya kita mati masuk surga. Nah, Bapak dikasih Tuhan, bukan hanya itu. Ya, tujuan iman Kristen ataupun tujuan dari Allah datang ke dunia, mati di atas kayu salib dan menyelamatkan kita, bukan untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain, tetapi untuk mengubah kita menjadi seseorang. Ya, untuk mengubah kita menjadi seseorang. Ada penulis yang berkata, it's not merely transportation, but it is marvelous transformation. Ini bukan soal transportasi, Bapak Ibu, pindah, tapi ini soal transformasi, perubahan. Ya, berubah menjadi apa? Berubah menjadi serupa seperti Kristus. Ya, berubah, mengubah kita menjadi serupa seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari iman Kristen adalah Allah ingin mengembalikan rupa dan gambar Allah di dalam diri kita melalui diri Yesus. Ketika kita menjadi serupa seperti Kristus, Bapak Ibu, itulah gambar dan rupa Allah yang Allah hendak
pulihkan, kembalikan di dalam hidup kita. Bapak, tujuan iman kita adalah mengembalikan kembali gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Sehingga ketika Allah melihat di dalam diri kita, apa yang Allah lihat? Allah melihat gambarnya dan rupanya ada di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu, itu adalah tujuan daripada iman Kristen. Itu adalah kehendak Tuhan bagi kita orang yang percaya. Dan Bapak Ibu, menjadi serupa seperti Kristus itu adalah kebutuhan yang sangat penting, yang kebutuhan yang diperlukan oleh gereja pada saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada banyak orang Kristen, ya ada banyak orang percaya Bapak Ibu yang ada di dalam gereja sekalipun. Mereka menyukai Yesus, ya mereka menyukai Kristus, tapi mereka tidak serupa seperti Kristus. Banyak orang Bapak Ibu suka kepada Yesus, suka apa yang Yesus lakukan, suka kepada apa yang Yesus berikan kepada kita, suka kepada Yesus, suka kepada apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada kita. Tapi banyak orang yang tidak seperti Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, banyak orang suka bicara tentang Yesus. Ya, banyak orang suka menceritakan tentang Yesus. Tapi banyak orang Kristen juga yang tidak seperti Kristus, Bapak Ibu. Kita lebih suka pada apa yang Yesus lakukan untuk kita, apa yang Yesus berikan kepada kita. Kita suka Yesus memberkati kita, kita suka Yesus mendengarkan doa kita, kita suka Yesus memberkati kita, menyelesaikan persoalan kita. Tapi Bapak Ibu, kita tidak mau, bahkan mungkin lupa untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak heran dan tidak sedikit ada banyak orang Kristen yang sudah lama di gereja sekalipun. Mereka sudah datang ke gereja, banyak berdoa, mendengarkan firman dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu, mereka tidak serupa seperti Kristus. Antara orang Kristen dengan orang Kristen sendiri, Bapak Ibu, bisa bertengkar, bisa berkelahi, bisa konflik Bapak Ibu. Ya, mereka bisa konflik, mereka bisa saling menjatuhkan. Mereka suka bicara tentang Yesus, tapi mereka tidak sama seperti Kristus Bapak Ibu. Nah, ini sebabnya Bapak Ibu, Tuhan datang. Sebetulnya bukan hanya untuk mengubah situasi kita, bukan hanya untuk mengubah kondisi kita, bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kita. Tapi Tuhan Yesus datang sebetulnya untuk mengubah hati kita, untuk mengubah kita menjadi serupa seperti Kristus. Dan Bapak Ibu, itu adalah kebutuhan gereja yang paling penting. Ya, tujuan akhir daripada iman Kristen Bapak Ibu. Itu kehendak Tuhan bagi kita. Bapak Ibu, kita menjadi Kristen itu percaya Yesus. Tadi pertama bukan cuma sekedar untuk masuk surga. Dan bukan cuma untuk sekedar pergi ke gereja Bapak Ibu. Bukan cuma untuk berdoa. Bukan cuma untuk dengar firman. Bukan cuma untuk pergi bermisi. Bukan cuma untuk pergi menginjili. Bapak Ibu, itu semuanya baik. Ya, ada orang bilang, mengapa kamu ke gereja? Mengapa kamu percaya Yesus? Supaya saya nanti masuk surga. Atau supaya saya rajin berdoa, supaya masalah saya selesai. Supaya saya ke gereja. Bapak Ibu, berdoa, ke gereja, bermisi. Bapak Ibu, itu semua hanyalah proses Bapak Ibu. Ya, itu semua adalah proses. Itu bukan tujuan akhir. Sekalipun itu semuanya baik. Tapi itu adalah proses untuk menolong kita, mengubah kita menjadi serupa seperti Kristus. Ingat itu Bapak Ibu. Ya, kita berdoa, kita dengar firman, kita memuji Tuhan, kita menginjili, kita melayani. Itu semua Bapak, itu bukan tujuan akhir. Ya, bahkan ke surga sekalipun Bapak Ibu, itu bukan tujuan akhir Bapak Ibu. Tapi tujuan akhir dari kita percaya kepada Yesus. Tujuan Allah menyelamatkan kita melalui Kristus. Itu adalah untuk mengubah kita untuk menjadi serupa seperti Kristus. Dan itu adalah Bapak Ibu tujuan akhir daripada iman kita, dari iman Kristen. Nah, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat firman Tuhan pada pagi ini, yaitu di kitab Roma pasal 8 ayat 29. Roma pasal 8 ayat 29.
Roma pasal 8 ayat 29. Paulus berkata di sini, Bapak Ibu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia dan anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu, semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Bapak Ibu, kita dipilih, kita ditentukan dari semula. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Jadi Bapak Ibu, kehendak Allah bagi kita dari semula untuk memilih kita, menentukan kita. Untuk apa? Bukan untuk masuk surga, bukan untuk ke gereja, bukan untuk mengisi bangku gereja, bukan untuk memenuhi gedung gereja, bukan untuk menginjili, bukan untuk bermisi, Bapak Ibu. Bukan itu tujuan akhirnya. Tetapi adalah untuk menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa Bapak Ibu dengan Kristus. Lalu Bapak Ibu, 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, 1 Yohanes 3 ayat 2, satu ayat dari Rasul Yohanes sendiri juga sama. Bukan hanya Paulus, tapi Rasul Yohanes juga berkata, 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya, yang menjadi serupa dengan gambarannya, menjadi sama seperti Dia. Nah Bapak Ibu, ini adalah kehendak Allah bagi kita, orang-orang yang percaya, orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen. Bapak Ibu, orang Kristen, kita menyebut diri kita adalah orang Kristen. Apa artinya orang Kristen, Bapak Ibu? Kata Kristen sendiri adalah artinya apa? Pengikut Kristus. Bahkan ada yang berkata kata Kristen itu sebetulnya adalah Kristus kecil, Bapak Ibu. Ya, kita adalah orang Kristen adalah ibarat Kristus kecil. Kita adalah seperti Kristus. Tapi Bapak Ibu, ada berapa banyak orang Kristen yang kita tahu, yang kita kenal, suka menyebut nama Kristus, suka memuji nama Kristus, tapi Bapak Ibu hidupnya atau sikapnya tidak sama seperti Kristus. Bapak Ibu, banyak orang menyukai Kristus, tapi banyak orang juga tidak seperti Kristus. Banyak orang Kristen menyukai Kristus, tapi banyak orang Kristen tidak seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu, kehendak Allah bagi kita adalah supaya kita menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu, ini pengajaran yang paling mendasar, yang penting bagi kita untuk kita pahami. Bahwa kekristenan itu bukan bicara soal melakukan sesuatu bagi Kristus, bagi Tuhan. Bukan itu yang pertama Bapak Ibu, bukan itu yang terutama. Tapi kekristenan bicara soal menjadi seperti Kristus. Ya, Tuhan mau menjadikan kita seperti Kristus. Bukan Tuhan mau kita melakukan sesuatu bagi Kristus. Bukan itu. Ya, bicara soal being Bapak Ibu. Menjadi seperti apa, bukan melakukan apa. Tuhan lebih peduli kepada karakter kita, bukan kepada kemampuan kita. Tuhan lebih peduli kepada karakter kita. Dan Bapak Ibu, soal mengubah karakter, soal kita menjadi seperti apa, ini adalah satu proses Bapak Ibu. Butuh proses. Ya, butuh satu proses. Itu sebabnya Bapak Ibu kita ke gereja, kita beribadah, ya, kita berdoa, dan melakukan segala kegiatan-kegiatan di dalam gereja ataupun di luar gereja untuk Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya harap kita bisa memahami dan membedakan hal ini. Ya, apa tujuan iman kita? Mengapa kita menjadi orang Kristen? Apa arti kita menjadi orang Kristen? Ya, Bapak Ibu, bukan sekedar kita sibuk pelayanan, bukan sekedar kita sibuk berdoa, membaca Alkitab dan sebagainya. Itu adalah proses Bapak Ibu, proses yang baik. Tapi tujuan dari semua itu adalah kita
menjadi serupa seperti Kristus. Ya, kita mau menjadi serupa seperti gambaran, menjadi sama seperti Dia. Jadi Bapak Ibu, saya harap di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, kita punya satu kerinduan. Ya, di tengah situasi pandemi yang kita hadapi saat ini, tantangan, kesulitan yang kita hadapi bersama, Bapak Ibu, kita masih punya kerinduan untuk bertumbuh. Untuk apa? Bukan sekedar bertumbuh pengetahuan kita. Ya, bukan sekedar bertumbuh pengenalan kita akan Tuhan. Tetapi terutamanya adalah yang kita mau capai adalah kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Ya, kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Caranya bagaimana? Nah, Bapak Ibu, ada satu kisah, sebuah cerita di mana ada seorang raja. Satu kali seorang raja yang memerintah di sebuah negara ini meninggal dunia. Raja ini terkenal bijaksana, terkenal baik. Lalu kemudian raja ini meninggal dunia, Bapak Ibu. Sehingga rakyatnya itu sangat kehilangan. Seluruh masyarakat di negara itu sangat kehilangan raja ini. Sehingga Bapak Ibu, mereka ini mengukir wajah dari raja ini yang sudah meninggal itu di atas sebuah bukit. Ya, di atas sebuah bukit batu. Wajahnya itu diukir, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya orang-orang bisa terus melihat wajah dari raja ini yang mereka kagumi, yang mereka sayangi, yang mereka hormati. Sehingga mereka bisa terus memandang dan melihat dan mengagumi dan mengingat akan raja ini. Jadi wajahnya itu diukir, Bapak Ibu, di atas bukit batu ini. Dan kemudian rakyatnya ini berkata bahwa mereka tidak akan yang memilih dan mengangkat seorang raja lain kalau raja itu tidak mirip seperti raja yang sebelumnya. Yang mereka hanya akan memilih seorang raja yang pantas menjadi seorang raja apabila raja yang baru ini punya kelakuan yang mirip ataupun seperti raja yang sudah meninggal ini. Jadi Bapak Ibu, mereka mencari di seluruh negara itu siapa orang-orang yang bukan hanya wajahnya mirip, tapi kelakuannya yang mirip seperti raja itu. Dicari-cari Bapak Ibu, gak ketemu, gak bisa ketemu, susah Bapak Ibu, belum ketemu. Lalu Bapak Ibu, di bawah bukit batu itu, di mana ada ukiran wajah sang raja, Bapak Ibu, ada seorang pemuda yang tinggal di sana, di sebuah gubuk yang kecil. Nah Bapak Ibu, pemuda ini dia suka melihat wajah dari ukiran batu raja tersebut, raja yang sebelumnya. Pemuda ini suka melihat dan dia mengagumi gambar ukiran raja itu. Ya, hari demi hari Bapak Ibu, dia melihat terus, dia melihat, dan dia juga mengharapkan sekali supaya tidak lama lagi akan ada seseorang yang akan menjadi raja yang mirip seperti raja yang wajahnya diukir di atas batu itu. Jadi Bapak Ibu, dia juga mengharapkan akan ada seseorang yang akan menjadi raja yang bisa memimpin dengan hikmat dan juga dengan kuasa seperti raja yang sudah meninggal itu. Lalu Bapak Ibu, hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berlalu, Bapak Ibu. Dia sering melihat dan mengagumi wajah daripada sang raja tersebut. Hingga akhirnya Bapak Ibu, satu kali tim pencari dari kerajaan Bapak Ibu datang ke rumahnya. Ya, datang ke rumahnya dan kemudian berkata kepada pemuda ini, kami sudah menemukan yang orang yang mirip dengan raja yang sudah meninggal itu. Kami sudah menemukannya. Wah, pemuda ini tentu senang sekali. Ya, pemuda ini senang sekali. Dan dia bertanya, siapa? Siapa orang tersebut? Siapa orang tersebut yang sudah kalian temukan itu? Siapa orang tersebut yang mirip dengan raja? Lalu kemudian tim pencari itu bilang siapa? Tim pencari itu bilang, kamu orangnya. Kamu orangnya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, rupanya tanpa dia sadari, pemuda ini hari demi hari dan bahkan tahun demi tahun Bapak Ibu, ketika dia terus menerus menatap dan memandang kepada ukiran batu daripada raja tersebut, ya tanpa dia sadari rupanya Bapak Ibu, dia menjadi mirip. Ya, dia menjadi mirip seperti
wajah dari raja tersebut tanpa dia sadar. Nah, Bapak Ibu, ini sekedar cerita. Ya, sebuah cerita yang mau menyampaikan kepada kita. Bapak Ibu, ketika kita mau menjadi serupa seperti Kristus, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukannya? Melihatlah dan memandang kepada Kristus, Bapak Ibu. Kenali Kristus lebih dalam, Bapak Ibu. Kenali dia. Miliki relasi ataupun hubungan yang dekat, yang intim, Bapak Ibu, dengan Kristus. Supaya kita menjadi mirip, bukan hanya sekedar muka, Bapak Ibu, bukan sekedar wajah, tapi sikap hidup kita, perilaku kita. Ya Bapak Ibu, itu yang paling penting. Menjadi seperti Kristus. Bukan wajah. Ya, orang kalau wajah bisa dioperasi plastik, Bapak Ibu, tapi sikapnya, pribadinya belum tentu sama. Bapak Ibu, ketika kita bergaul dekat dengan seseorang, Bapak Ibu, kita bisa menjadi sama seperti orang tersebut. Saya yakin, Bapak Ibu, ada banyak orang yang bilang saya ini mirip seperti papa saya. Ya, mirip seperti papa saya. Tidak heran Bapak Ibu, karena saya anaknya, kan begitu. Tapi saya mau katakan begini, tidak selalu juga, ya, tidak selalu juga seorang yang misalnya anak dari siapa, dia akan seperti bapaknya misalnya, atau seperti ibunya. Tidak selalu Bapak Ibu. Wajah bisa mirip, tapi sikap dan perilaku kadang bisa beda. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, banyak orang melihat saya itu bukan hanya mirip seperti bapak saya, tapi saya perilakunya, sikapnya itu juga banyak yang berkata mirip seperti papa saya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, itu mungkin sesuatu yang betul. Itu mungkin sesuatu yang benar. Karena apa? Karena saya secara pribadi, sejak kecil Bapak Ibu, saya cukup dekat dengan papa saya. Dalam artian, ya semua anak-anak saudara saya juga dekat dengan papa saya. Tapi saya secara pribadi, saya mengamati dan mengobservasi sikap dan perilaku papa saya secara pribadi, Bapak Ibu. Saya masih ingat ketika kecil itu, Bapak Ibu, saya suka melihat papa saya bekerja. Ya, saya suka melihat papa saya bekerja. Kadang toko sudah tutup, papa saya masih di bawah di toko, masih menghitung-hitung, Bapak Ibu. Saya sering melihat itu. Ya, saya sering melihat dan saya sering ke sana, ketemu dengan papa saya. Saya masih ingat Bapak Ibu, masa kecil saya melihat papa saya, ya, setelah tutup toko masih hitung-hitung, ya, jumlah penjualan dan sebagainya. Dan papa saya juga, Bapak Ibu, sering bicara pribadi dengan saya. Ya, saya masih ingat dulu waktu kecil sebelum tidur, papa saya tuh pernah ngomong ke saya begini soal, ya, sekolah dan sebagainya. Berkata, kamu harus rajin sekolah ya. Ya, papa kerja keras supaya kamu bisa sukses, kamu bisa berhasil, kamu harus rajin sekolah, kamu harus pintar-pintar sekolah. Ya Bapak Ibu, itu kata-kata yang sampai saat ini saya masih ingat. Ya, betapa ayah saya tuh bekerja keras, bertanggung jawab Bapak Ibu. Ya, membiayai sekolah kita semua, saya dan juga saudara-saudara yang lain. Dan saya diingatkan secara pribadi, saya masih ingat sebelum tidur, papa saya bicara kepada saya. Seperti itu. Saya nggak tahu apakah papa saya juga bicara dengan abang saya ataupun adik-adik saya yang lain. Saya tidak tahu. Tapi saya pribadi, ya, pernah bicara seperti itu dengan papa saya. Dan papa saya bicara dengan itu kepada saya. Sehingga Bapak Ibu, saya merasa memang, ya, kalau orang berkata saya ini mirip seperti papa saya pikir karena ada hubungan relasi yang dekat, yang intim Bapak Ibu, antara saya dengan papa saya. Sehingga bukan hanya wajah yang mirip, tapi perilaku dan sikap yang juga mirip Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita juga senantiasa menatap dan melihat kepada Yesus? Ya, memiliki relasi yang dekat dengan Yesus? Atau kita hanya bertemu dengan Yesus atau memiliki komunikasi, relasi dengan Kristus hanya sesekali saja? Ya, jangankan seminggu sekali pada hari Minggu, ya mungkin sebulan sekali saja.
Bapak Ibu, apakah kita memiliki relasi melihat dan memandang kepada Yesus? Bukan hanya seminggu sekali atau sebulan sekali, tapi setiap hari, setiap saat. Sesering mungkin Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, kita mau menjadi serupa seperti Kristus. Jadi mari Bapak Ibu kita lihat dan kita pandang dan kita miliki relasi yang intim dengan Kristus. Sesering mungkin. Yang memiliki relasi yang intim yang dalam Bapak Ibu. Makanya penting bagi kita untuk berdoa. Ya membaca Alkitab. Ya karena tujuan akhir dari semuanya itu adalah supaya kita semakin mengenal Kristus. Menjadi serupa seperti Kristus. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita bicara soal kebutaan rohani. Ya ketika pikiran kita bukan kepada yang di atas, tapi pikiran kita kepada hal-hal yang di bawah. Kenapa? Karena mata kita hanya memandang hal-hal yang di bawah, di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita lihat? Siapa yang kita cari? Mari Bapak Ibu, saya harap di tahun yang baru 2021 kita akan memulai tahun ini dengan melihat dan memandang kepada Yesus. Bukan memandang dan melihat kepada situasi ataupun masalah yang ada di sekitar kita. Ya ketakutan, kekhawatiran, ada banyak Bapak Ibu. Ya di tahun yang 2021 ini situasi pandemi masih ada. Belum lagi di Indonesia Bapak Ibu ada banyak kasus bencana. Bukan hanya pesawat yang jatuh, tetapi juga bencana alam Bapak Ibu. Banjir, gempa bumi terjadi minggu yang lalu di beberapa tempat di Indonesia. Oh Bapak Ibu, kita kalau melihat kepada situasi di sekitar kita, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Tapi mari Bapak Ibu, mari kita melihat kepada Tuhan senantiasa, melihat kepada Yesus. Karena tujuan akhir, kehendak Allah bagi kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Jadi mari Bapak Ibu, kita miliki hubungan, relasi yang indah, yang intim dengan Kristus. Bukan hanya hari Minggu Bapak Ibu, tapi mari kita juga memiliki relasi yang indah dengan Kristus setiap hari. Sehingga kita bisa menjadi serupa seperti Dia. Amin. Mari kita berdoa.